terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dan sangat dekat di kehidupan kita, yaitu bahayanya judi online. Saat ini judi online semakin mudah diakses dan banyak menjerat generasi muda, terutama Gen Z. Untuk membahas topik ini lebih dalam, saya sudah ditemani dua narasumber. Halo, silakan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hidayat dengan NIM 1010625004. Asal saya dari Jakarta. Ya, perkenalkan saya Raska Ramadhani Putra Wijayanto dengan NIM 101062500009. Saya berdomisili di Bandung. Oke. Untuk pembuka, kita mulai dari dasar dulu. Menurut kalian, apa sebenarnya judi online dan kenapa banyak orang yang mudah terjebak? Boleh dari kamu dulu. Judi online itu sebenarnya adalah sebuah undian atau taruhan online yang berisi ada berapa game, ada slot, ada judi bola, ada kasino juga di sana. Ya, eh yang membuat berbahaya judi online itu tampilannya dibuat menarik. Yang pertama, itu bisa membuat orang tertarik untuk memainkannya dan merasa menang di awal. Ya, selanjutnya mungkin setelah dikasih menang, dia akan kalah. Ya, karena pada dasarnya judi online itu sifatnya deposit di awal. Jadi suatu waktu mungkin akan menang, tapi kan dikasih kalah dulu. Oke, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya judi online itu gimana ya? Itu cuma akal-akalan bandar ya, akal-akalan bandar. Gimana caranya pemain yang memainkan judi online tersebut itu menjadi sangat tergiur lah, menjadi sangat ketagihan. Ya gimana gak ketagihan kan? Coba bayangin deh, dari modal 20.000 bisa jadi 1 juta. Dari modal 80.000 bisa jadi 10 juta. Siapa yang gak tergiur dengan angka itu? Benar. Tapi di sisi lain, itu cuma akal-akalan mereka. Ya, setelah mereka mulai penasaran lebih dalam, mereka pikir, mungkin belum menang. Oh, mungkin masih kurang nih. Nambah lagi, ditambah lagi. Ujung-ujungnya apa? Kan yang kita sendiri yang memainkan gitu loh, yang rugi, yang merasa terugikan. Yang untung siapa? Bandar tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana sebenarnya seseorang bisa sampai kecanduan judi online? Coba gimana? Menurut saya awal mulanya orang kecanduan judi online itu seperti yang saya bilang, ya. Jadi yang pertama dia mungkin akan dikasih menang, lalu selanjutnya kalah dan itu akan merasa penasaran dalam dirinya bahwa siapa tahu. Nah, kata-kata itulah yang menjerumuskan orang pada kecanduan judi online. Ya, pada dasarnya benar kata masnya, kalau judi online itu akal-akalan bandar saja. Kayak ibaratnya kita taruh uang nih di awal 20.000 sampai jadi 2 juta. Tapi itu hanya sekali kemenangan. Selanjutnya enggak lagi, main lagi, enggak lagi, enggak.
nggak pernah dikasih menang sampai mungkin ada satu titik dia dikasih menang lagi. Padahal itu isi kerugian dia di sebelumnya. Ya bisa dibilang 80%-nya kalah tapi 20%-nya menang. Seperti itu. Oke. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya gimana bisa seseorang itu jadi kecanduan ke judi online tersebut ya. Jadi gini, di awal pertama kali seorang memainkan judi online tersebut, awal cuma emang penasaran, kayak coba deh segini dulu, Oh iya. coba deh segini dulu, siapa tahu menang. Udah, habis kalah, masih aja dia ngelakuin kayak, oh temen gue nih habis menang sekian, bisa kali, mungkin kekalahan saya yang pertama itu nabung lah ibaratkan kayak gitu. Pemikiran penjudi itu bakal seperti itu. Kekalahan saya yang pertama mungkin itu buat ya kedepannya bakal menang lah. Baru segini doang, mungkin harus lebih banyak kali ya buat depositnya gitu. Kalau menurut saya itu, ya si Bandar juga pintar dong, kan pintar dengan pemain ya kan. Soalnya si Bandar tersebut pelatih, sedangkan yang memainkan pemain, ya kan. Si Bandar jauh lebih pintar daripada yang memainkan. Ya dengan si Bandar ngasih kemenangan dulu, sekali menang, oh ketagihan nih, coba lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Gimana? Kenapa orang bisa jadi kecanduan dengan judi online? Oke. Nah, sekarang kita bahas dampaknya. Mungkin kita mulai dari dampak psikologisnya dulu dan sosialnya. Ya mungkin para pecandu judi online bisa memiliki dampak psikologis yang lumayan berat ya. Itu dikarenakan mepet nih, misalkan saya pengen kepo, tapi nggak punya uang, udah jual motor, jual apapun yang dia punya. Maka itu akhirnya akan menjadi dampak psikologis bagi dia sendiri, apalagi kalau dia sudah ditambah-tambah minuman online. Nah itu akan lebih memiliki dampak psikologis yang sangat berat lah gitu kan. Kalau namanya pinjaman online kan bunganya besar, lalu nggak masuk akal lah gitu bunganya. Lalu dampak sosialnya mungkin dia akan cenderung lebih, yang namanya penjudi pasti akan lebih menyendiri, asik dengan handphonenya sendiri, asik dengan webnya sendiri, dengan mungkin uang terakhir yang dia punya, dia akan cenderung lebih menyendiri. Oke. Kalau menurut saya, dampak yang terjadi bagi orang yang udah kecanduan judi online itu sangat mempengaruhi psikis mereka, mental mereka. Itu sangat besar pengaruhnya. Di awal dia kecanduan, oh enak, bisa dapat uang sekian, bisa dapat uang sekian. Awalnya seneng berarti. Awalnya senang, pasti senang. Oh, bisa nih ya kan, segini ini. Kok lagi pemikiran kok lagi nggak menang nih. Tapi saya lagi nggak ada uang nih. Ini ada motor nih. Bisa kali BPKB digadain dulu. Dari situ habis satu persatu dengan apa yang dia punya, habis. Udah habis kepinjaman online, coba. Numpuk. Makin Psikis gila dia. semakin gila, psikis kena, mental kena, Depresi. ujung-ujungnya bisa banyak yang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri gitu. Ya banyak yang
sampai sampai gila, sampai banyak yang ingin mengakhiri hidupnya gitu dengan karena hal tersebut. Kalau menurut saya dampaknya itu sangat gila sih, sangat benar-benar besar lah kecanduan judi online ini. Oke. Selanjutnya, kenapa menurut kalian generasi muda atau Gen Z sangat rentan terhadap judi online? Karena Gen Z itu sangat tertekan terhadap judi online itu bisa dikarenakan untuk zaman sekarang kemudahan teknologi ya, semua bisa diakses hanya dengan handphone dalam satu Chrome bisa diakses web yang isinya ribuan mungkin jutaan. Lalu kenapa banyak Gen Z? Karena itu Gen Z sangat-sangat melek teknologi lah bisa dibilang dibanding yang generasi Generasi sebelumnya. sebelumnya. Ya, mungkin segitu. Oh, dari kamu? Kalau menurut saya kenapa generasi muda itu, generasi kita ya, sangat rentan banget untuk mengakses, untuk nyoba judi online. Ya sekarang ini, sekarang jangan kan generasi kita, generasi di bawah kita pun yang apa-apa sekarang sama orang tua mereka udah dikasih handphone. Ya nggak sih? Dari kecil, dari Dari pas kecil dia mereka bayi juga dia dikasih handphone. udah dikasih handphone. Sebetulnya ya itu nggak jadi masalah gitu loh orang tua ngasih, tapi harus dengan bimbingan tuh yang benar-benar ketat lah kalau bisa dibilang. Soalnya kenapa? Sekarang kita lihat, kita buka, misalkan kita mau buka sesuatu, ada kan iklan muncul. Misalkan kita buka, kita download aplikasi lah, aplikasi game-game offline gitu. Kita download, terkadang kan ada iklan-iklan gitu loh. Itu kadang-kadang muncul lah iklan video online. Ya kan? Anak-anak seumur kita, generasi ini, siapa sih yang nggak tergiur dengan ngelihat hadiah uang yang sebesar itu? Ya kan, dengan hadiah sebesar itu kayak siapa sih yang nggak tergiur gitu loh? Oh, di umur saya yang segini saya bisa mendapatkan uang sebesar itu loh. Gitu. Kalau menurut saya itu kayak gitu sih. Kenapa sangat rentan ya terjadi di generasi. Oke, sebagai penutup, apa solusi agar kita terhindar dari judi online? Ya mungkin saya akan memberikan beberapa solusi ya. Yang pertama, jangan coba-coba lah. Karena ya kita juga sebenarnya sama-sama tahu kalau misalkan judi online itu sangat semuanya dan itu sebenarnya hanya tipuan. Tapi kan awalnya kita mulainya dari coba-coba iseng-iseng cobain ikut teman baru sekali menang nih, besoknya dapat uang yang segitu dipakai lagi bisa lebih dari 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, ternyata kalah. Jadi solusinya menurut saya udahlah jangan coba-coba dan juga buat pergaulan yang sehat, yang baik sama orang-orang yang baik juga. Oke, berarti kita nggak boleh ya coba-coba hal buruk kayak gitu ya. Kalau menurut saya solusi dan pencegahan kembali ke lingkungan masing-masing tuh. Carilah teman yang bijak, teman yang baik, dan kita kembali ke diri kita masing-masing gitu. Gimana cara kita tuh sebelum melakukan sesuatu ya, menurut saya kita tuh harus tahu apa sih dampak positifnya, apa sih dampak negatifnya gitu. Coba kita gini, jangan lihat 10 langkah ke depan, 100 langkah ke depan, 1000 langkah ke depan, apa yang akan terjadi setelah kita melakukan hal tersebut. Ya kalau kamu mau jadi elang, jangan bergaul sama ayam. Oke. Menurut saya kayak gitu. Kelas. Oke, dari pembahasan hari ini, kita bisa simpulkan bahwa judi online memiliki dampak serius, baik dari segi mental, ekonomi, maupun sosial. Mari kita lebih bijak menggunakan teknologi dan tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan yang instan. Terima kasih.
kepada narasumber dan teman-teman yang sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Diraka Prasetya dengan NIM 1010625000049. Ciao.